Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Irfan Junansyah. Di sini saya akan menjawab untuk soal UTS Audit Sistem Informasi. Nomor 2 di sini jelaskan tahap audit sistem informasi menurut CISI atau yang bisa disebut Certified Information System Auditor. Di sini jawabannya tahapannya ada beberapa. Yang pertama ada membuat dan mendapatkan persetujuan engagement letter. Sebelum melakukan audit, seseorang harus membuat surat kesepakatan atau keterkaitan dengan klien untuk berkomitmen menjaga dan mentaati persetujuan peraturan yang telah dibuat selama audit itu dilakukan. Surat atau perjanjian yang dibuat oleh auditor internal dinamakan audit charter, sedangkan untuk auditor eksternal dinamakan engagement letter. Nah, yang tahapan kedua di sini ada perencanaan audit. Auditor harus mengetahui tentang audit, know your audit, dan harus mampu mempelajari dokumen-dokumen organisasi yaitu profil, rencana strategis, prosedur, standar operasi, kebijakan portofolio, arsitektur, infrastruktur, aplikasi sistem informasi, dan laporan audit sebelumnya. Auditor melakukan interview manajemen dan staf dan observasi kegiatan operasional dan teknologi sistem yang digunakan. Untuk tahapan selanjutnya ada analisis resiko. Setelah melakukan perencanaan auditor, melakukan penilaian risiko IT untuk menentukan objek-objek IT mana yang perlu mendapatkan perhatian dan alokasi sumber daya audit yang lebih dibanding dengan objek-objek lainnya. Dan untuk tahapan selanjutnya ada penentuan apakah audit dimungkinkan. Auditor harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit. Penetapan objek audit IT dan skala prioritasnya dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah digunakan sebelumnya. Objek audit IT yang berisiko tinggi harus memperoleh prioritas yang lebih tinggi dari objek audit yang berisiko lebih rendah. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan audit. Sebelum melakukan atau melaksanakan audit, seseorang auditor akan melakukan persiapan. Terdapat beberapa langkah persiapan tersebut, yaitu melakukan pertemuan dahulu audit IT. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini ada melakukan pemeriksaan data dan bukti. Setiap langkah pemeriksaan yang ada dalam program audit dilaksanakan oleh auditor IT dengan menggunakan satu atau lebih teknik audit yang sesuai dengan disertai data atau bukti pendukung yang memadai dan mencukupi. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini ada melakukan tes audit. Pemeriksaan data dan bukti dapat dilakukan melalui dua tahap tes, yaitu 1. Complements test, pengujian untuk mengetahui keberadaan atau penerapan pengadilan dalam kegiatan operasional objek audit. Yang kedua ada substantive test, pengujian memastikan kelengkapan, integritas, dan keakuratan atau kebenaran dan konsisten dan data informasi. Untuk selanjutnya di sini ada pemeriksaan hasil audit. Setiap langkah pemeriksaan yang ada dalam program audit dilaksanakan oleh auditor IT dengan menggunakan satu atau lebih teknik audit yang sesuai dengan data disertai bukti pendukung yang memadai atau mencukupi. Nah, selanjutnya di sini ada pelapor audit. Setelah audit dilaksanakan, auditor akan membuat laporan. Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan laporan. Tahapan tersebut yaitu A. Penyusunan laporan audit IT 15 berdasarkan seluruh kertas kerja audit. Temuan dan tanggapan audit. Auditor IT harus menyusun daftar laporan audit sebagai pertanggungjawaban atas penguasaan audit IT yang telah dilakukan. Laporan audit IT disetujui kepada pihak berhak saja karena laporan audit IT merupakan dokumen yang bersifat rahasia. Dan untuk tahapan terakhir di sini ada pertemuan penutupan audit. Pertemuan penutup audit IT dilakukan untuk melaporkan hasil audit IT kepada manajemen, memberikan penjelasan pada manajemen tentang kondisi, kelemahan, dan rekomendasi utama. Pertemuan didokumentasikan dalam bentuk risalah atau notulen pertemuan. Di sini ada nomor 4. Dengan soal sebagai besar sebab yang mendorong pengembangan fungsi audit sistem informasi di perusahaan adalah akibatnya sering terjadi penyalahgunaan komputer. Jelaskan apa saja tipe penyalahgunaan komputer. Di sini ada beberapa tipe penggunaan komputer. Yang pertama ada illegal access. Bentuk kejahatan satu ini adalah pencurian data penting dengan cara mengakses sistem komputer secara tidak sah yang bertujuan untuk mengambil data komputer. Umumnya,
Sasaran utamanya adalah perusahaan besar, namun tidak menutup kemungkinan juga akan menimpa Anda bila tidak berhati-hati. Dan untuk selanjutnya ada data forgery atau pemalsuan data. Kejahatan ini dilakukan dengan cara membuat data palsu atas dokumen-dokumen penting yang tersimpan. Misalnya, pelaku membuat dokumen pada e-commerce yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya menguntungkan pelaku secara finansial. Yang selanjutnya ada spionase cyber. Kejahatan komputer dalam dunia bisnis yang tergolong berbahaya dalam spionase cyber adalah, dalam istilah lain, mata-mata. Pelaku menggunakan jaringan internet untuk memata-matai pihak lain yang menjadi sasaran. Caranya adalah dengan memasuki sistem jaringan komputer sasaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui data-data penting perusahaan yang tersimpan dalam sistem komputerisasi. Nah, di sini selanjutnya ada data theft. Data theft adalah pencurian data perusahaan untuk digunakan sendiri atau diberikan pada pihak lain. Hampir serupa dengan spionase cyber, namun data theft adalah benar mencuri data, tidak sekedar mata-matai saja. Yang selanjutnya di sini ada mengubah data input. Pelaku memasukkan data yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau pihak lain. Pelaku bekerja untuk diri sendiri atau diupah oleh pihak lain. Contohnya, kejahatan ini antara lain pengubah gaji pegawai melebihi yang seharusnya. Dan yang terakhir di sini ada phishing. Bentuk kejahatan ini melalui email. Orang yang menjadi sasaran akan dimintai untuk mendownload suatu security software atau jenis software menarik lain. Pelaku menawarkan software secara gratis yang dalam promosi disebutkan bisa bermanfaat, tapi sesungguhnya itu adalah virus yang akan merusak sistem komputer Anda. Pada akhirnya, Anda akan terjebak dan pelaku meminta sejumlah uang agar sistem komputer Anda kembali normal. Mungkin itu saja, terima kasih.